siapa Ibu? Bu Ismawati. Baik Ibu Ismawati, perkenalkan Ibu saya Mariani, ahli gizi di puskesmas ini Ibu. Ibu datang ke sini sendirian atau bagaimana Bu? Saya kesini sendirian Ibu. Sendirian. Tinggalnya deket sini ya Bu? Iya. Di mana Bu tinggalnya Bu? Alamatnya Jalan Teratai 5 nomor. Berarti deket sini ya Bu, Iya, daerah sini ya. dekat. Ibu datang ke sini ada keluhan apa ya Bu? Keluhannya mengenai berat badan. Oh, berat badan. Kenapa Ibu ada penurunan atau ada peningkatan? Kelebihan. Oh, kelebihan. Apakah sebelumnya pernah melakukan penimbangan Bu? Belum ya? Belum. Oh, belum. Baik. Kita akan melakukan pengukuran dulu ya Bu, Iya, mengenai berat boleh. badan dan tinggi badan ya Bu. Baik, sekarang akan melakukan tinggi badan ya Bu. Untuk maaf Ibu, untuk kepalanya tegak, badannya menempel, tumitnya rapat ke dinding ya Bu. Iya, baik Ibu. Sebentar ya Bu. Baik, sudah. Baik Bu, selanjutnya pengukuran berat badan ya Bu. Silakan sebentar Bu. Silakan Ibu naik Bu. Ya, kasih. Kepalanya tegak ya Bu. Baik. Baik Bu, sudah saya catat. Kita kembali ke tempat duduk ya Bu. Iya. Baik Bu, setelah kita melakukan pengukuran tadi, berat badan Ibu itu Bu 73 kilo. Terus tinggi badannya Ibu 154 cm. Dan setelah dilakukan pengukuran perhitungan melalui IMT itu termasuk yang berlebih Bu. Berat badan berlebih itu termasuk obesitas. Lalu untuk berat badan idealnya sendiri itu 54 kilo Bu. Baik Ibu, setelah melihat tadi IMT Ibu termasuk yang berlebih, saya izin untuk melakukan konseling Bu terkait perubahan perilaku pola makan. Dan nanti konseling ini akan berlangsung selama 30-40 menit Bu. Dan nanti akan membahas mengenai saya akan menanyakan mengenai konsumsi makanan Ibu selama 24 jam, terus konsumsi makanan Ibu selama sebulan, terus juga mungkin sama riwayat penyakit keluarga, riwayat penyakit Ibu, sama itu Bu, mungkin hambatan-hambatan yang Ibu lalui. Yes, lalu untuk aktivitas Ibu di rumah apa saja Bu? Aktivitas saya gitu-gitu aja, sedikit Mbak. Karena saya kan ibu rumah tangga, terus juga ada asisten rumah tangga. Oh gitu. Jadi kebanyakan pekerjaan rumah dilakukan oleh asisten rumah tangga ya betul. Ibu sudah mempunyai anak atau bagaimana Bu? Sudah. Oh baik. Berapa Ibu? Ada berapa? 4. Oh, 4. Udah pada kerja semua atau bagaimana? Belum. Baik. Berarti kerjaannya di rumah aja gitu karena semuanya udah asisten rumah tangga ya Bu. Lalu untuk aktivitas fisik bagaimana ya Bu? Apakah Ibu sering olahraga? Jarang. Oh jarang. Biasanya kalau misalnya olahraganya Ibu pernah ngelakuin apa tuh? Pernah sih, kalau itu saya sebentar paling jogging, apa jalan santai aja. Oh gitu, baik Ibu. Selanjutnya saya mau menanyakan makanan yang Ibu konsumsi selama 1 bulan terakhir Bu. Nah ini ada tabel food frequency namanya Bu. Saya akan menanyakan Bu untuk makanan misalnya seperti makanan karbohidrat, beras, jagung, mie, roti, itu Ibu biasanya konsumsinya apa saja Bu untuk golongan itu? Saya kalau pagi hari itu saya air putih sama kadang saya kasih sari gandum. Baik. Lalu Kalau apa saja Bu?
Kalau misalkan udah mendekati jam 7 kadang saya sarapan. Sarapan pagi, kadang saya pakai sayur atau pakai telur ceplok. Sayur, telur ceplok, ya baik Bu. Lalu Tuh kalau kadang saya kan orangnya cepet lapar, jadi kadang-kadang saya makan juga nyemil apa aja tuh jam 10 kadang ada makaroni atau air rebusan jahe juga saya minum. oh baik Bu. Selanjutnya makan apa Bu untuk makan Kalau siang? makan siang ya saya tetap nasi goreng, kadang ayam geprek, terus kadang sama kentang balado atau misteri. Untuk ada lagi nggak Bu untuk makan malam? Kadang saya kalau udah jam 3 itu ini Bu, apa namanya, lapar, jadi saya makan juga, tapi saya kadang-kadang makannya sedikit, tapi pakai tetap aja saya pakai nasi. Saya nasinya pakai satu centong gitu, terus saya kasih sayur. Soalnya kalau saya nggak makan jam 3 saya kayaknya gemeter gitu. Gitu. Iya. Untuk makan malamnya? Kalau makan malamnya itu ya biasa, kadang nasi putih, kadang kalau misalkan ada sisa yang buat siang saya tetap makan yang kayak seperti yang siang tadi aja. Kadang Gitu. paling nanti saya kalau itu ya kalau ada tambahan kadang-kadang saya masih makan yang cemilan-cemilan gitu. Baik. Saya ulangin ya Bu, untuk pagi Ibu makan nasi putih, telur ceplok, ayam goreng, sama bening bayam. Lalu jam 10 Ibu terkadang makan makaroni skutel, air rebusan jahe gitu ya Bu. Iya, saya sering minum itu. Baik, untuk makan siangnya Ibu makan nasi putih, terus ada ayam geprek, kentang balado, misteri. Lalu jam 3-nya Ibu makan roti, isi coklat sama ada gorengan ya Bu, gorengan tahu. Iya. Untuk malamnya Ibu makan nasi, lalu kentang balado juga sama tahu asam manis. Iya. Apakah ada yang terlewat Bu? Tidak. Tidak, baik. Lalu saya mau menanya Bu, untuk nasi kira-kira Ibu yang mana Ibu? Kadang-kadang saya yang mana ya, kalau yang ini nih yang sedang sih, Yang sedang, baik, yang sedang ya Bu. Untuk telur ini nasi selalu pagi siang malam seperti ini atau iya, ada pagi siang malam pagi seperti siang itu. malam? Baik. Selanjutnya untuk kentang baladonya Ibu berapa banyak Bu ngambilnya kemarin? Kalau misalkan itu ya pasti yang porsinya 15 gram lah ya. Kalau 100 Oh, gram berarti saya yang satu banyak. sendok Satu makan sendok ya? makan, iya. Ngambilnya kemarin berapa sendok makan Bu? Kadang-kadang ya kadang saya cuma ngambil 1 atau 1,5 lah gitu. Gitu, baik. Selanjutnya untuk roti manisnya yang Ibu konsumsi itu roti manis coklat seperti ini Ibu? Iya, di dalamnya isinya coklat. Gitu. Berapa banyak Bu kemarin makannya? Paling kalau itu sih saya 1. Satu. Satu berarti ya rasa coklat ya Bu. Lalu untuk ayamnya kemarin bagian apa Ibu? Saya paling bagian B itu dada bawah. Oh, sukanya dada bawah ya Bu. Iya. Kemarin juga konsumsi Iya. itu. Baik. Hanya satu aja atau? Kalau lagi makan itu cuma 1 aja ayamnya, tapi nanti kalau makan malam 1 lagi gitu. Oh gitu, baik Ibu. Untuk ikan terinya berapa banyak Bu kemarin? 1 sendok ya kayaknya. 1 Iya, sendok ya? sendok makan itu ya. Oh, kayak gini? Iya. Sebanyak ini? Ah. Baik Bu. Untuk tahu asam manisnya kemarin ukurannya yang seberapa ya Bu? Itu saya Yang ukurannya ada yang ya, banyak, ya, pilihan ya, banyak. yang itu ya, yang F itu loh. Yang F. Oh, oke, baik ya Bu. Yang F berapa banyak Bu? Paling 1 kalau makan siang 1, makan malam 1. Oh gitu, baik. Lalu untuk bening bayamnya berapa banyak Bu kemarin makannya? Coba saya kalau bening itu saya pakai yang A kayaknya ya. Yang A. Oh, berarti pakai centong sayur ya Bu ya? Centong sayur. Berapa banyak Bu? 1. Ngambilnya 1 aja.
Ibu berarti tidak mengkonsumsi buah ya Bu? Enggak, Oh. jarang. Tahu isinya gorengan tahunya Mm-mm. yang seperti ini Bu bentuknya? Atau agak lebih besar atau bagaimana? Oh, kayaknya segitu deh. Segitu. Nah, Isinya apa Bu? Isinya toge, Oh gitu. Ah. sayuran isinya. Berarti tahu isi sayur ya Bu? Mm-mm. Nah, selanjutnya Bu untuk vlognya diapain Bu kemarin Bu? Di balado. Oh di balado. Berapa banyak Bu? Satu butir. Satu aja ya Bu. Baik Bu. Sudah untuk yang food recall-nya sekarang mau ke food frekuensi Bu. Di sini ada tabel makanan yang dikonsumsi selama 1 bulan terakhir Bu Ya. kira-kira. Lalu di kelompok kelompok nasinya itu ada beras, jagung, mie. Untuk kira-kira ini Ibu konsumsi selama sebulan terakhir apa aja Bu? Untuk ininya. Apa Untuk aja beras, tadi? Beras. apakah Ibu konsumsi? Iya. Berapa sering tuh selama sebulan? Maksudnya kilonya atau gimana nya? Enggak, Porsinya. misalnya satu kali, misalnya lebih dari sekali, Oh. atau lebih. misalnya 2 sampai 3 kali sehari dalam seminggu. Oh, untuk nasinya ya setiap hari kali ya, karena Setiap kan hari. mengenai nasi ya kan, Iya. setiap hari. Nasi ya setiap hari. Baik Bu. Lalu apakah Ibu konsumsi roti juga? Ya kadang-kadang saya konsumsi roti, Iya. tapi itu kalau sebelum sarapan, kalau lagi saya lapar saya makan roti. Oh baik. Untuk kentang Ibu juga konsumsi? Kalau kentang itu kalau saya bikin balado aja. Oh baik. Kira-kira kalau kentang berapa kali tuh Bu? Ada lebih dari sekali dalam sehari atau 1 kali sehari? Ada 3? Oh itu kadang-kadang 3 kali sehari ya. Berarti 3 Nah, ini kan nggak sampai. tentu menunya aja. Oh iya baik Bu. Lalu untuk kelompok lauk nabati Bu, itu ada tempe, tahu, oncom, kacang-kacangan. Nah Ibu lebih sering konsumsi apa tuh Bu? Tahu sama tempe. Tahu sama tempe ya Bu. Untuk tahu sama tempe itu frekuensinya seberapa sering Bu Seukuran dikonsumsi? itu, seukuran ya biasa sedang ya, yang berapa gram itu 30 gram apa 10 gram Oh ya. gitu. Nah itu tiap minggu atau misalnya sekali sehari atau 2 sampai 3 kali dalam seminggu gitu? Oh enggak juga sih, giliran ya kadang hari ini tahu, besok saya telur gitu, seling-seling gitu. Oh baik, berarti 2 sampai 3 kali. Lalu untuk kelompok lauk hewani Bu, itu ada kayak daging-dagingnya, daging sapi, daging ayam, seafood, udang, ikan. Nah Ibu lebih sering konsumsi sebulan terakhir apa tuh Bu? Ayam Ayam ya Bu. Lalu ada lagi Bu? nggak ada. Nggak ada. Paling sama ikan. Ikannya ikan apa Bu Ikan biasanya? nila. Oh ikan nila. Baik. Untuk ini berarti ganti-gantian juga. Iya. 2 sampai 3 kali sehari. Maksudnya 2 sampai 3 kali dalam seminggu atau 3 sampai 6 kali dalam seminggu? Oh, kadang-kadang 2 sampai 3 kali lah 2 ya. sampai 3 kali ya. Selanjutnya untuk sayur-sayuran itu Ibu biasanya konsumsi sayuran apa saja yang Ibu beli dalam sebulan terakhir? Oh, paling sayur bayam, Sayur sayur bayam. sop gitu. Mm-mm. Kadang sayur asem. Iya, berarti masuk ke kelompok sayuran yang hijau daunnya ya Bu. Itu konsumsinya berapa kali tuh? Dalam Kalau sayur itu saya setiap hari ya. Setiap hari. Ada sayurnya, entah sayur apa gitu pasti ada. baik. Untuk buah yang dibeli ada nggak Ya, Bu, sebulan macam-macam. terakhir? Kadang pisang, Lebih kebanyakan sering pisang ya Bu. Baik. Tapi nggak sering itu ya Bu dibelinya? Ya kadang-kadang ganti-ganti, kalau hari ini pisang masih ada saya nggak beli, besoknya beli nanas. Gitu. Baik Bu. Untuk ini ada nggak Bu susu, misalnya susu kental manis atau susu bubuk yang dibeli sebulan terakhir? Susu sih sering, tapi bukan saya menggunakan, kadang anak-anak. Karena saya jarang minum susu. Oh gitu. Baik Bu. Untuk minyak belinya tuh setiap kapan Bu?
kadang-kadang ya seminggu sekali. Seminggu sekali, baik. Lalu ada selain minyak ada kayak mentega gitu nggak Bu? Ya ada. Itu biasanya belinya berapa banyak tuh Bu? Paling ya 1 sasetan gitu ya, ukuran 250 gram. Itu belinya rutin gitu seminggu sekali atau Enggak, kalau lagi habis ya saya beli, kalau misalkan itu ya masih ada, nggak beli seminggu sekali sih. Pokoknya nunggu habis aja. Nunggu habis ya Bu ya. Ibu biasanya suka beli minuman ringan gitu nggak, minuman botol ringan gitu? Iya, sering sih, tapi saya jarang minumnya, saya taruh aja buat siapa yang mau makan. Gitu, baik. Untuk makanan ringan suka beli nggak Bu dalam sebulan terakhir? Jarang. Jarang. Iya, kadang-kadang beli sih, kalau lagi kepengen saya beli. Iya, baik Bu. Ini saya akan menghitung dulu Bu ya hasil recall makanan Ibu yang tadi. Ibu sambil menunggu bisa melihat leaflet mengenai diet rendah kalori Bu. Iya. Sambil menunggu saya ya Bu ya. Iya, betul. Baik Ibu, ada yang mau ditanyakan dari leaflet yang telah dibaca? Nggak ada. Nggak ada. Baik Bu, ini saya telah menghitung hasil hitungan berdasarkan ini Bu, makanan yang Ibu konsumsi tadi. Itu dari perhitungannya lebih ya Bu, maksudnya lebih dari yang kebutuhan sesuainya. Dari berat badan Ibu juga masih berlebih ya Bu. Nah, dari persentase kebutuhannya aja itu dari energi, karbohidrat, lemak, protein Ibu lebih dari yang seharusnya Bu. Jadi di sini saya mengasih anjurannya diet rendah kalori seperti yang leaflet tadi Bu. Untuk diet rendah kalorinya itu Bu lebih ke mengurangi asupan gizi, asupan yang Ibu konsumsi selama sehari, terutama di asupan energi dan lemaknya Bu, karena termasuk yang banyak energi, karbohidrat, dan lemaknya. Karena di sini masalah Ibu di domain gizinya itu asupan gizinya berlebih Bu, berkaitan sama Ibu tadi sebelumnya menyebutkan Ibu sering merasa lapar ya Bu ya. Terus karena merasa lapar itu Ibu sering mengkonsumsi makanan dalam jumlah besar. Jadi persentase kebutuhan energi, karbohidrat, protein, lemaknya itu di atas normal atau di atas 100%. Nah, untuk dari segi klinisnya Bu, itu Ibu berat badan berlebih Bu. Iya, jadi nanti akan ada intervensi atau kayak masukan dari saya, anjuran dari saya untuk membantu menurunkan berat badan Ibu Bu. Lalu di sini saya juga akan mengedukasi Ibu mengenai diet yang akan saya anjurkan dan mengenai perilaku makan yang tepat Bu, sesuai gizi seimbang. Untuk nanti berat badannya itu penurunannya yang normal itu 0,5 kilo sampai 1 kilo Bu. Jadi di sini kan tadi Ibu aktivitasnya kurang Bu. Itu kira-kira hambatannya kenapa Bu? Kenapa Ibu malas beraktivitas gitu Bu? Kadang-kadang waktunya nggak ada. Nggak ada. Saya sering misalkan pengen itu tapi waktunya udah keburu siang, jadi saya jarang berolahraga. Gitu. Lalu di sekitaran Ibu apakah misalnya di RT RW suka ngadain senam sehat atau gimana Bu? Kalau dulu sih sebelum corona itu ada, cuman saya nggak pernah ikut. Baik Bu.
Kira-kira kalau misalnya di rumah itu bisa mungkin lari-lari kecil atau ada tangga gitu Bu untuk naik turun tangga. Ada, cuman Ada. saya nggak pernah lari-lari, cuman saya naik turun aja kalau pengen itu manggil anak-anak. Oh baik. Untuk Ibu tadi katanya suka jogging juga ya Bu ya, Iya. kadang-kadang itu Iya, dilakuinnya kapan Bu? Seminggu sekali kalau Seminggu hari sekali. Minggu. Iya, mungkin bisa lebih seringin lagi Bu, Iya. biar membantu penurunan berat badan Ibu. Iya. Nah untuk diet rendah kalori ini, Ibu itu energi yang dibutuhkan itu sekitar 1.900-an Bu. Dan itu makanannya bisa makanan biasa aja Bu, nggak usah makanan macam-macam, pokoknya makanan biasa. Prinsipnya tetap diet gizi seimbang, tapi yang rendah kalori. Lalu perbanyak aktivitas fisik Bu. Iya, karena aktivitas fisik Ibu kan sering makan banyak, aktivitas fisiknya kurang. Jadi aktivitas ini bisa membantu menurunkan berat badan Ibu Bu. Karena kalau berat badannya berlebih kan bisa menyebabkan penyakit-penyakit lain datang gitu Bu ya. Lalu selanjutnya kira-kira Ibu ada hambatan tersendiri nggak Bu untuk menerapkan diet yang saya berikan? Ya mudah-mudahan nanti ya kalau misalkan ini saya coba, mudah-mudahan saya bisa. Untuk anak-anak sendiri mengetahui Bu kalau Ibu mau konseling ke ahli gizi? Ya tadinya sih saya udah bilang sama anak-anak, karena kan gitu. berat badan mama kan katanya saya bilang terlalu besar gitu, kayak ada penyakitnya atau gimana. Iya baik Bu. Lalu kalau misalnya saya juga mau menginformasikan Bu, jadi ada anjuran mengenai ini Bu, edukasi terkait 3J itu jenis, jumlah, sama jadwal. Ibu ini kan sering merasa lapar, jadi itu diusahakan makannya tuh jangan sekalian yang besar, makanan besar, tapi porsinya kecil aja Bu, tapi sering. Karena kalau porsinya besar, ibunya makannya lahap gitu kan Bu, jadi kayak energinya, zat gizinya tuh hitungannya bertambah dari yang seharusnya Bu. Jadi kalau porsinya kecil sering kan itu bisa mengganjal rasa lapar sedikit-sedikit. Lalu dari jadwal itu nanti seperti yang di leaflet ini Bu, ini jadi nanti saya akan menyerahkan leaflet ini untuk dibawa pulang. Jadi di sini tadi kan Ibu kalorinya 1.900-an. Nah jadi nanti paginya makannya seperti apa, jam 10 makannya kayak gimana, siangnya gimana, ya jadi di sini maksudnya jadwal itu sesuai sama waktunya gitu. Jangan ngaret jangan terlambat gitu waktunya, waktu makannya. Lalu untuk jenisnya juga nanti yang sesuai dengan diet rendah kalori yang ada di leaflet ini. Lalu untuk jumlahnya juga nanti kan ada tertera di sini. Itu untuk anjuran aja Bu. Nanti mungkin Ibu bisa menyesuaikan. Lalu di sini saya mau menerangkan untuk hal-hal yang perlu diperhatikan itu selalu kontrol berat badan ya Bu. Jadi apakah di rumah ada timbangan berat badan Bu? Nggak ada. Nggak ada. Kira-kira Ibu apakah mau membeli atau bagaimana Bu? Ya nanti kalau saya ada rezeki saya beli. Oh baik. Jangan lupa ya Bu, walaupun tidak ada, misalnya belum mampu untuk membeli timbangan, Ibu bisa melakukan olahraga secara teratur Bu, dan terukur minimal 3 kali Bu dalam seminggu. Dan anjuran dari Kementerian Kesehatan itu aktivitas fisik 30 menit per hari Bu. Lalu apakah Ibu ada konsumsi suplemen gitu Bu? Susu? Oh nggak ada. Baik.
Lalu kalau misalnya udah normal itu harus kita pertahankan Bu. Selanjutnya untuk variasi makanan itu nanti akan diberikan anjuran mengenai bahan makanan pelengkap. Ini ada contoh menunya Bu untuk diet rendah kalori. Misalnya pagi roti bakar, telur rebus, jus, wortel dan pepaya. Iya sebelumnya Ibu tidak suka konsumsi buah ya Bu ya? Itu kenapa ya Bu? Ya kadang-kadang aja, tapi saya tidak rutin makan buah, paling saya banyaknya makan sayur. Iya. Kalau misalnya Ibu mau mengkonsumsi buah bagaimana Bu? Mau membiasakan konsumsi buah? Ya nanti saya coba. Baik. Lalu ini bisa apel, bisa di jus bareng susu yang rendah lemak. Lalu makan siangnya itu nasi. Kan Ibu juga suka ikan tuh, pepes ikan nila misalnya. Terus tumis tempe, sayur asem, lalapan, sambal. Nah nanti mungkin sore-sorenya Ibu juga tadi kan sering belanja pisang, jadi bisa pisangnya dikukus sama mungkin karena Ibu jarang minum teh manis bisa teh tawar. Lalu malam ini ada kentang panggang Bu, jadi yang biasanya Ibu balado mungkin bisa dicoba menjadi kentang panggang. Lalu yang tadinya ayam goreng bisa mencoba semur ayam, perkedel tahu, terus habis itu sup sayuran, terus pisang ambon, terus nanti malamnya itu susu rendah kalori. Iya baik Bu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Baik Ibu. Ini saya akan mengisi konseling kita hari ini di data medik. Ibu mungkin 1 bulan ke depan bisa datang lagi ya Bu ya untuk melihat perkembangan mungkin dari penurunan berat badan Ibu, dari asupan Ibu yang mulai mencapai normal ya Bu ya. Iya baik Bu. Ya Bu untuk dibawa pulang ke rumah. Iya. Sudah Bu, bisa. Itu ada yang ditanyakan lagi? Iya, terima kasih. Nanti saya pelajarin dulu ya. Nanti bulan depan saya datang lagi. Iya. Ya, terima kasih ya Bu ya. Iya, terima kasih Bu. Yuk. Hati-hati ya Bu. Iya, sama-sama.